bahwa ternyata ini tuh perdana. Gue shock, senang, bahagia, pokoknya keren banget. Konten seperti ini konten yang paling harus ada di Indonesia karena banyak orang yang akan menjadi berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Banyak orang yang akan menjadi orang-orang yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Hai tetangga-tetangga. So hari ini sangat bersejarah banget buat gue. Kita sekarang lagi ada di TC Space dan kita bersyukur banget bahwa kalian semua sudah ada di sini dan saya berharap banget kita sama-sama bisa belajar dari setiap tetangga yang akan kita ajak ngobrol dan kita juga bisa bukan cuma belajar aja tapi hidup kita pun juga ikut tertransformasi dari cerita-cerita hidup tetangga kita. Langsung aja kalau gitu ini dia Mongol Stress. Terima kasih. Selamat pagi, brother. Thank you. Oh my goodness, boleh gak sekali lagi untuk Mongol Stress? Thank you. Stand up komedian termahal loh ada di sini loh. Ya, di Indonesia kan luar biasa. Mongol. Yap. Ini gue jujur ya, ini deg-degan banget. Bukan hanya bisa interview seorang Mongol Stress, tapi kita juga di sini ngobrol sambil diliatin kira-kira ada 200 orang di sini dan ini benar-benar dan ini historical banget karena pertama kali kita ngelakuin ini. Jadi lu adalah tamu pertama kali banget di Daniel tetangga kamu live on stage gitu. Oh ya ampun. Terima kasih. Terima kasih. History in the making. Mongol, seperti biasa gitu ya, kita selalu mulai dengan origin story. Oke. Gue pengen ngobrol dulu tentang masa kecil lo. Dan emang sih gue denger banyak banget soal lo sendiri sebagai yang tentang nyokap di Pasung dan lain-lain gitu ya. Tapi di sini mungkin gue akan ngobrolnya dari angle yang berbeda. Langsung aja deh kalau gitu Mongol mungkin bisa ceritain masa kecilnya pas tumbuh di Manado seperti apa dan lain-lain. Kalau masa kecil kan saya tidak di Manadonya, tapi saya di Pulau Sangiher. Oh di Sangiher, sorry. Sangiher, ya betul. Saya di wilayah Sangiher di Kecamatan Tamako. Jadi itu masa biasa aja sih sebenarnya. Kebuat Mongol sih nggak ada yang spesial karena ya buat anak kecil pada umumnya kan pasti main-main, kalau Mongol enggak. Ngapain? Jadi saya tuh selalu harus kerja. Waktu kecil? Iya. Udah kerja? Udah masih dari kecil. Oke. Jadi Oma Mongol itu tidak memperlakukan Mongol tuh sebagai cucunya. Oke. Jadi saya tuh padahal cucu pertama beliau. Diperlakukan sebagai pekerja? Tapi kayak dianggap sebagai orang luar. Jadi kayak makan gitu. Kalau makan saya nggak pernah dikasih ekornya, tapi selalu dikasih kalau ikan tuh kepala. Oh. Kalau makan ayam gitu saya cuma dikasih kuah. Saya nggak pernah makan babi dari kecil karena nggak pernah dikasih. Oke. Gitu. Okay. Jadi kalau ditelisik kan ya itu karena mungkin karena kasus mama. Mama melakukan sebuah kesalahan yang menurut mereka fatal dengan ya akhirnya Mama Mongol dipasung dan dipasungnya juga sampai mati. Jadi itu bukan cerita yang Mongol pingin supaya gue tetap laris jadi stand up. Karena itu buat stand up juga gak cocok. Itu ya, dark banget. Iya tapi hiperbola, ironi, sarkas jadi semua tuh kalau kita jadiin Mama dengan kondisi itu dijadiin materi. Tapi itu realitanya. Jadi pas Mongol pagi-pagi itu mau nganter. Karena tugas Mongol tuh salah satunya adalah nganterin smokol, sarapan pagi. Smokol namanya. Smokol itu bahasa Belanda kan. Nganterin smokol. Jadi pas Mongol ke tempat Adi taruh di rumah tuh mami itu diikat. Terus Mongol kan gak tahu kalau dia mama. Iya. Saya taunya dia kakak. Oke. Jadi akang gitu kan. Kalau sini mungkin bahasa Padang teteh. Oke. Ete gitu atau teteh bahasa Sunda. Jadi akang mari jo smokol. Oke. Nah tapi kondisi beliau tuh udah begini. Dipasung. Oke. Mungkin saya sendiri jujur gak terlalu ngerti pasung itu kaki. Kondisinya seperti apa sih? Jadi beliau
duduk di papan yang jadi tempat buat dia nyender. Tapi dengan kondisi kakinya dia tuh diikat sama rantai anjing. Rantai anjing. Iya, jadi ada kayu ditaruh begitu, jadi diikat. Terus yang gerak tuh cuman daerah badan dari lutut ke atas. Kaki digerakin sih bisa, cuman buat begini doang. Tapi kalau untuk nggak bisa. Itu kayak di penjara gitu ya? Kalau di penjara kan otomatis mungkin kalau istilah kita penjara mungkin di beton. Kalau ini enggak, maksudnya cuman ditaruh rumah, terus di belakangnya ini papan buat dia nyender. Jadi kalau dia mau tidur yang nyender doang. Dan ini sesuatu yang normal kah di Sangher gitu saat itu? Sebenarnya untuk saat itu sih ada beberapa orang bilang itu memang salah satu bagian dari hukuman yang udah banyak yang lakuin. Karena kan masih feodalisme. Masih agak sedikit merasa malu, harga diri keluarga tuh kan sebagai bagian dari keluarga bangsawan yang ternyata anaknya mempermalukan dan seperti itu gitu. Karena dia mau memilih untuk menikah sama orang yang tidak direstuin. Jadi udah gitu kan Papa Mongol kabur. Jadi ya udahlah, dan waktu itu beliau udah seperti itu, Mongol manggil. Oma ini Mongol panggil mama. Mak, akang sorubu. Maksudnya udah rubu gitu kan. Terus oma ini, iya pergi anak sekolah, nanti oma urus, nanti mama yang urus, ini akang. Nah udah ternyata tuh udah meninggal. Nanti besoknya, itu kan pagi, besok malam tuh baru perkara mata yang gak ketutup. Boleh diceritain mungkin? Jadi matanya Mama Mongol tuh sebelah kebuka. Cuma sebelah? Iya, jadi keluarga kakak beradiknya tuh udah nyoba. Gak ada yang bisa nutup. Jadi keluarga bilang begini pakai bahasa Sangher. Bahasa Manado. Coba jodia. Siapa tahu dia boleh mau kasih tutu. Udah dipanggil. Kong bilang jopa dia siapa dia. Begitu. Dah. Ron kan nama surat baptis Ron sini ngana. Dah duduk di sebelah oma. Gue gak akan pernah lupa itu. Jadi oma bilang begini. Kita ini ngana pe mama. Jadi oma berarti itu ke Mongol. Jadi yang ngana pe mama kandung ini. Wow. Nama gue tuh udah begini. Karena kan Kristen toh. Jadi udah begini. Terus oma tuh kayak gak ada rasa bersalah atau gak ada rasa berdosa atau bagaimana. Dia cuma bilang begini. Coba ngana tutu ngana pe mama pe mata. Artinya ditutup. Suruh tutupin matanya. Umur berapa by the way Mongol? 5 tahunan. Oh itu masih 5 tahun? Kecil. Jadi Mongol tutup ketutup. Nah ketutup itulah baru ada kasus yang membuat Mongol tuh waktu itu sempat ketakutan. Tapi sejak saat nutupin mata mama itu. Kebuka lah mata kelima. Mata kelima? Ya karena kan kalau mata ketiga kan temennya Sunggo kok ngemanaca gitu. Gitu. Saya jadi mungkin mata kelimanya. Karena melihat hal-hal yang gak pernah ada di kehidupan nyata. Makhluk spiritual. Iya spiritual. Tapi menarik ya karena tadi tuh Mongol bilang ini baru terjadi ketika Mongol menutup mata ibu. Mama. Iya. Tapi sebelumnya itu sama sekali. Gak pernah. Cuman belum pernah ngeliatin hal-hal, tapi setelah nutup mata mama itu sampai kita hari ini ngonten hadir ini ngeliatin. Bisa melihat tetap? Bisa, di saat orang lain kan liatnya malam, saya mah siang malam lihat. Oh gitu? Ya kan saya ngeliat sih, ini ngeliat yang hadir siang malam. Tapi kalau ngeliat makhluk halus, hal-hal yang berhubungan dengan demons atau apapun nggak harus malam, siang juga ngelihat. Nah itulah yang kadang-kadang saya tuh selalu kalau tidur di atas jam 3 malam. Karena untuk momen di atas jam 3 itu udah momen paling aman untuk saya tidur. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan kalau ada serangan-serangan yang membuat Mongol bisa, kalau bahasa kasarnya kalah. Jadi jam 3 makhluk halusnya juga ikutan tidur di situ. Kan udah bukan soal tidur, maksudnya gini, atmosfer udah akan dipenuhi dengan doa. Oh. Gitu. Yes.
atmosfer atas kita tuh udah jam 3 pagi. Teman-teman muslim udah ada yang sholat subuh. Ya. Teman-teman Kristen udah ada yang doa pagi. Saat teduh. Udah mulai ada saat teduh. Terus udah mulai ada, kalau kayak di Manado udah mulai jam 3 pagi udah ada lagu-lagu Kristen. Ya, Jadi atmosfer yang tadinya malam itu sangat dark. Dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedekatan kita dengan Tuhan mulai naik. Nah itu demons tuh semua akan mundur. Wow. Nah itulah gua tidur. Sebelumnya gua main Mobile Legend. Gitu aja. Oke, sampai jam 3 pagi itu ya? Kadang pulang jam 11, udah mabar, menang, kalah, dilaporin, hilang akun, gak ada masalah. Oke. Kan tinggal download lagi. Iya. Tapi Mongol, sejak pertama kali akhirnya nutup mata ibu sampai akhirnya perjalanan tahu bahwa ibu itu dulu salah satu elder di Children of God. Itu ceritanya gimana? Kalau soal mama ini, ketahuan mama join dengan Children of God itu setelah Mongol udah jadi artis. Oke. Jadi kan kita nyari tahu nih, udah punya duit bang, ya kan? Kalau dulu kan saya kerja kantoran dengan gaji sepersekian untuk biaya hidup sehari-hari dan ngekos plus gaya hidup kan otomatis nggak cukup lah ya. Tapi kalau dari stand up kan kita 15 menit dapat 40 juta, nyisihin 20 untuk cari info kan nice to meet you lah ya, ya kan? Ya jadi dengan Mongol jadi stand up, Mongol punya peluang untuk nyari tahu hal-hal yang membuat Mongol tuh bertanya-tanya. Karena untuk jadi leadership dari sebuah perkumpulan penyembah Satan, itu otomatis harus ada triggernya. Kenapa gue bisa join dan dengan posisi kalau cuman sebagai membership atau simpatisan sebenarnya sih aman. Nah masalahnya kan gue masuk leadership komite. Wow. Berarti kan ada triggernya ini dari mana? Mongol tanya sama adiknya mama, sama saudara-saudara mama yang lain. Terus semua pada ngomong, oh iyo dulu kenapa mama begini. Iko persekutuan doa di Gedung Juang. Tahun 82, 84, cari tahu nih Mongol nih. Dari tahun 78 begini, ikut dansa-dansa terus begini. Mongol cari tahu daerah itu dulu tuh ada komunitas apa, ada persekutuan doa apa, ada gereja apa di area ini. Gak ada gereja. Daerah itu benar-benar tanah kosong tapi kayak ruko-ruko zaman dulu lah. Nah dikasih tahu lah beberapa orang, oh ini dulu di sini gereja setan punya Mongol. Kan semua jadi universalkan namanya menjadi gereja setan. Entar, padahal kan beda-beda kan. Church of Satan tuh beda dengan TST aja. The Temple of Satan beda. Kan? Beda. Okay. Cuman kan kita saking gak mengerti perbedaannya ya udah diakumulasi menjadi satu gereja setan. Terus Mongol cek lagi ke adiknya mama. Dulu Mama Ming begini. Iya, mana mama selama hidup gak pernah ke gereja. Selalu ada bule jemput-jemput. Udah kita cross check 82 anti 89 tuh waktu itu ada pemerintah mengeluarkan keputusan pendeportasian pemimpin COG di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke COG atau Children of God ini, gue sendiri juga pengen mau tahu juga sih, karena ini namanya itu sangat agamawi banget actually. Children of God gitu kan. Anak Tuhan kan. Orang-orang Kristen juga sering banget dipanggil anak Tuhan kayak gitu kan. Nah jadi gue penasaran ini dari namanya sebagai kedok Children of God, anak Tuhan, tapi isinya itu gereja setan. Sebenarnya kalau konsep penyesatan itu lebih ke siapa dulu yang menjadi titik sentral yang disembah. Oke. Nih contoh nih kalau teman-teman muslim ya kan. Mempercayai Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Ya kan. Kita orang Kristen percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja. Di satanisme di khusus penyesatan tidak mempercayai itu. Tidak mempercayai Nabi Muhammad ataupun Yesus. Tidak mempercayai itu. Mereka lebih mempercayai tentang apa? Hidup bebas. Tetapi kalau ditanya Tuhannya siapa? Saya Tuhan. Jadi kayak Mongol gabung di komunitas penyesatan ini juga sama. Kita di satanisme nggak ada nyembah Yesus, nggak ada altar, ada altar terus ada salib dan nggak ada. Yang ada justru altarnya Baphomet. Dalam dunia satanik tuh selalu ada altar. Kalau di gereja Tuhan, kalau kayak gereja Katolik kan ada altar, ada mesbah. Nah kalau di satanisme juga tetap ada, tetapi tidak ada
Apakah situ gambar enggak ada? Dia selalu harus ada bapomet, ada tengkorak, ada pisau sedikit kecil, ada belati, terus nanti ada beberapa baskom gitu-gitu. Udah gitu doang. Ya. Tetapi kalau apakah mereka menyembah setan? Enggak juga. Sampai hari ini seluruh penyesatan di dunia ini enggak ada yang menyembah Lucifer. Orang satanik aja tahu mereka tidak maha. Wow. Diajarkan bahwa di satanik itu mereka itu tidak maha. Tidak maha. Tidak maha. Tidak maha kuasa, tidak maha adil, tidak maha hadir, tidak maha enggak maha. Mereka juga tahu bahwa Satan itu punya keterbatasan. Oh wow. Oke. Begitu. Oleh sebab itu anak satanik mereka santai hidupnya. Jadi mereka tidak menyembah setan, tapi mereka benar-benar udahlah berpegang sama diri mereka sendiri aja. Jadi dan maksudnya gini ya, permasalahan kita kalau misalnya sekarang di dunia, mungkin setan itu sudah masuk ke budaya. Which is saya ngelihat banget banyak ya tagline, gua adalah self-made. Itu kan berarti in a way menyembah diri kita sendiri. Seperti kita bilang, ini gue bisa ada di sini karena self-made. Karena performance gue, kehebatan gue, skill gue, network gue, duit gue atau apapun. Itu karena gue, sehingga itu yang membuat gue jadi seseorang yang sukses. Nah ini gak ada altarnya, gak ada apa-apa dan mereka cuma bilangnya Tuhan gue gak terlalu percaya lah. Yang penting gue bisa kasih makan anak gue. Betul. Dan gue pokoknya semuanya udah pakai logika gitu. Dan menurut gue itu lebih bahaya daripada klaim sebuah agama yang satanik. Karena udah pasti kalau misalnya satanik kita juga males kayak gitu kan. Sebenarnya kan yang jadi permasalahan saat ini tuh berarti kalau menyembah setan itu nanti akan berhubungan dengan makhluk gaib. Enggak juga. Oke. Karena kami di satanik itu kalau kayak Mongol nih, sekarang gue udah tobat nih. Ya. Terus dengan ketemu setan gitu, ketemu bebek gombel terus gue harus takut. Kita sebagai orang yang percaya apapun level agamamu, yakini itu bahwa Tuhan yang engkau miliki adalah Tuhan dan yang dahsyat. Jadi gak usah khawatir. Kayak saya aja pribadi, dengan kondisi hidup saya yang seharusnya tidak sukses, karena saya dari kecil disumpahin keluarga, mau jadi apa ngana? Paling cuman satpam. Dan disebutin merek mallnya gitu. Di Manado ada mall yang paling tua gitu. Ya paling cuma jadi satpam Jumbo gitu. Itu Jumbo tuh department store. Tapi dia gak jual baju. Dia cuma jual tomat, cabai, sayur, mie instan. Baru di atasnya nanti dia jual buku, pensil gitu-gitu. Nah kalau department store kan berarti ada baju, ada celana. Ini enggak cuma jual ini. Nah paling keluarga tuh paling kan cuma jadi security di satpam situ. Jumbo. Jadi keluarga selalu kayak mau jadi apa kenapa namanya jelas. Setelah saya jadi artis barulah mereka mengaku saudara Mongol. Jadi dari sisi sini saya selalu bilang kemana-mana, saya ngonten di mana-mana, podcast di mana-mana. Saya selalu bilang hidup kita ini cuma satu. Menjadi bukti bahwa Tuhan itu mengasihimu. Bahwa engkau mempercayai Tuhan yang benar dan baik dan benar. Dan engkau bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dengan setia kau lakukan. Udah itu aja. Wow. Saya kalau mau sombong-sombong susah. Mukanya gak mengakuisisi. Yalah pemain sinetron kan harus ganteng. Pemain film harus badan 172 lah. Kita 166. Itu bukan pakai sepatu segini hal ini. Tinggi begitu. Jadi tapi dengan kita sukses berarti Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu ada. Ya. Saya boleh tepuk tangan dulu ya untuk Mongol ya. Terima kasih ya. Gue mungkin di sini ada beberapa orang yang mempunyai cerita hidup yang mirip. Karena gue sendiri juga kenal beberapa orang di sekeliling gue yang mungkin di abandon oleh orang tuanya sendiri. Artinya
orang tuanya mungkin saking sibuk, dia nitipin anaknya ke oma, ya kan? Dia tumbuh dewasa mempunyai yang kita bilang abandonment issue. Sehingga ketika dia dewasa, dia takut ditinggal, dia mempunyai rasa kekhawatiran. Belum lagi dikutuk sama keluarga sendiri. Gue tumbuh di keluarga Chinese dan tetangga-tetangga gue banyak banget yang orang tuanya itu suka ngutuk anaknya sendiri juga gitu. Misalnya kayak, ya elah nih anak kok bego banget ya udah dibilangin berkali-kali. Yang ada nih lu bakal jadi ya itulah gak tahu ya, isi sendiri lah. Tapi itu berupa kutukan. Nah Mongol sendiri mematahkan kutukan yang dulu waktu kecil pernah diucapkan oleh orang-orang yang terdekat yang sebenarnya mikir kalau sebenarnya gue ngelakuin ini untuk motivasi lo supaya karena ini adalah bukti gue sayang. Motivasinya adalah dengan berkata-kata kasar, berkata-kata keras supaya lu jadi pinter jadi orang kayak gitu. Gimana caranya lu bisa mematahkan kutukan tersebut? Kalau masalah kalimat kutuk pasti mau udah dapet dari masih kecil. Tetapi di saat saya udah mulai bertumbuh mengenal pribadi Kristus sebagai Tuhanku. Jadi buat teman-teman yang tidak beragama Kristen jangan dijadikan sebagai bahan untuk ngejatuhin Mongol lagi, enggak. Waktu itu saya bertobatnya memang dapatnya Kristen. Saya ketemu dengan seorang pendeta, terus saya lahir baru, luka batinku disembuhkan oleh Pak Daniel Alexander pendeta. Terus saya mulai mengampuni, mulai belajar mengampuni. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk tidak kembali memikirkan yang dulu-dulu disampaikan. Saya selalu bilang gue harus jadi bukti, Pas ditawarin orang untuk sekolah pendeta dan saya tahu mereka siapa, duit mereka berapa banyak, tanah mereka berapa banyak. Ditawarin kok langsung enggak lagi saya pikir-pikir dulu ya, enggak. Langsung oke. Dan saya waktu itu mikir naik pesawat. Ternyata naik kapal laut. Dari Manado saya naik kapal Lambelu di ekonomi deck 2. Jadi sebelah mesin. Bukan di bawah deck 2 bang. Ini kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kami bang di bawah. Karena memang niat dari daerah itu saya pengen sekolah. Sekolah jadi pendeta. Nyampe Jakarta 3 bulan sponsornya hilang. Bentar. Kenapa tetap jadi Kristen? Maksud gue udah jelas lu ke Jakarta dibohongin sama pendeta gitu. Kan gue udah mulai, iman Mongol tuh udah mulai bertumbuh. Kita tuh gak boleh berharap manusia. Karena kalau kita berharap manusia kita pasti akan dikecewakan. Pasti. Manusia itu termasuk bahkan nyonya juga bisa mengecewakan. Jadi kita berharapnya sama Tuhan. Kalaupun manusia bisa mengecewakan itu udah memang hierarkinya manusia. Jadi kita jangan sampai gampang kecewa cuman gara-gara pasangan hidup hilang. Kalaupun mereka hilang cuman karena mungkin kita belum kaya, jangan dikutuk, jangan dimarah-marahin. Tinggal pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mah begitu bang. Jadi sampai hari ini orang mau ngomongin apapun yang penting saya menjadi bukti. Jadi saya masa lalu ya benar saya dulu jelek masa lalunya. Dari kecil saya udah mendapat bulian kalau bahasa sekarang. Dari kecil saya udah disumpah-sumpahin gak akan sukses. Tapi berjalannya waktu kita kan gak mungkin kembali lagi mikirin yang kecil kan. Sedangkan kita masih harus nyonsong yang di depan. Kesusahan di depan tuh dengan di belakang lebih susah di depan. Karena kalau di belakang udah lewat. Tapi kan kita harus ngadepin di depan yang kita nggak tahu apakah jalannya makin lebar atau makin sempit, apakah di kiri kanannya ada jurang atau apa, kita kan nggak tahu. So mendingan prepare your life untuk the yang next step. Eternal Father in heaven, hallowed by thy name. Kita amin amin. Padahal Eternal Father itu bukan Kristus. Eternal Father itu adalah Satan. What? Jadi satanik begitu mainnya. Bentar. Itu udah kenal Tuhan? Udah kenal Tuhan. Aku kecewa sama gereja bang. Wow. Oke. Bentar. Ini gue baru pertama kali denger nih. Jadi. Dan ini baru pertama kali gue kasih tahu.